Hubungan kerja yang sehat seharusnya berjalan dua arah, memberi dan menerima. Ketika salah satu pihak hanya sibuk menerima atau memberi, maka mungkin saja salah satu dari mereka sedang dimanfaatkan oleh orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghadapi rekan kerja yang pemalas. Bayangkan kamu merupakan karyawan dari sebuah perusahaan. Lalu rekan kerja kamu merupakan orang yang seringkali bikin salah, suka lewat deadline, atau terbiasa malas-malasan. Mungkin saja kondisi ini membuat kamu frustasi dan pada akhirnya bisa berdampak pada kinerja dan juga karirmu di perusahaan tersebut. Bagaimana kamu bisa tetap menjaga reputasi dan kinerjamu tetap baik? Padahal pekerjaan kamu dan rekan kerja yang malas itu berkaitan satu sama lain. Mungkin di awal kamu dan dia harus punya peran yang jelas. Yang paling penting, atasan kamu tahu apa yang kamu kerjakan dan apa yang rekan kamu kerjakan. Jangan lupa juga semua pembicaraan soal pekerjaan dengan rekan kerja yang malas terdokumentasi dengan baik. Ingat, fokusnya adalah berusaha mengubah situasi menjadi lebih baik, bukan mengubah rekan kerja. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Hubungan sosial dibangun dengan asumsi kalau masing-masing pihak akan berkontribusi, saling memberi dan menerima. Jika kamu pada dasarnya orang yang suka menolong atau suka memberi, mungkin kamu sulit memahami kenapa ada orang di tempat kerja atau dalam hubungan pertemanan justru suka sekali memanfaatkan orang lain, mengakui sesuatu yang tidak mereka kerjakan, atau membuat hidup orang lain menjadi lebih sulit. Menariknya, ketika kita merasa seseorang malas kerja bukan karena tidak mau, tapi karena tidak bisa, karena satu dan lain hal, maka kemungkinan besar kamu akan memakluminya. Tapi ketika kamu yakin kalau memang orang itu aja yang malas, maka kemungkinan besar kamu akan kesal. Di sisi lain, kamu bisa saja terpengaruh oleh rekan kerja yang malas. Apalagi jika kamu pernah komplain soal kinerja dia yang buruk ke atasan, tapi tidak pernah digubris. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kamu malah terpengaruh hal buruk. Kamu merasa tidak perlu berusaha semaksimal mungkin, toh juga rekan kerja kamu malas-malasan. Alhasil, pengaruh ini bisa saja berdampak pada cara kerjamu di masa depan, bahkan juga bisa ke dalam kehidupan pribadi. Apakah kamu pernah bertemu atau jangan-jangan sekarang kamu bekerja dengan rekan kerja yang malas? Namun ingat, tidak semua rekan kerja yang telat mengerjakan deadline atau suka bikin salah adalah karyawan yang malas. Mungkin saja orang itu justru sedang berada dalam kondisi yang buruk. Nah, apa ciri-ciri rekan kerja yang malas? Pertama, jadi orang paling sibuk. Ini adalah sebuah ironi. Karyawan yang malas seringkali pura-pura sibuk. Dia seringkali bilang kalau pekerjaannya banyak banget, sehingga dia tidak bisa membantu kamu atau pekerjaannya seringkali lewat deadline. Ini adalah contoh klasik. Ya memang, mungkin saja beneran pekerjaan yang banyak, atau ternyata mereka tidak bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga banyak pekerjaan yang menumpuk. Dengan pura-pura sibuk, si karyawan malas justru jadi punya alasan untuk tidak mengerjakan tugas yang seharusnya jadi tanggung jawab dia. Kedua, sering tidak ada di tempat. Mungkin kamu akan melihat rekan kerja kamu istirahat makan siang hingga jam 2, atau seringkali ambil break di pagi hari jam 10 atau jam 3 sore, tapi bisa sampai 30 menit. Perilaku ini semakin sulit diketahui apabila orang itu bekerja dari rumah. Ketiga, seringkali melemparkan pekerjaan ke orang lain. Nah, karena dia merasa kalau dirinya sibuk, maka orang ini merasa kalau dirinya perlu melemparkan beberapa pekerjaan ke orang lain. Seringkali, karyawan yang malas justru membungkusnya dengan kata delegasi. Ini bisa terjadi sesama rekan kerja atau dari atasan ke bawahan. Misalnya, seorang atasan yang seringkali mendelegasikan pekerjaan kepada anak buahnya. Alasannya adalah ingin mengembangkan anggota timnya. Tapi jika hampir semua pekerjaan atasan justru didelegasikan ke bawah,
Hal ini malah jadi penyalahgunaan kekuasaan. Bekerja dengan seseorang yang malas bukan hanya bisa bikin kesal, tapi juga bisa merusak kinerja dan reputasi kamu di perusahaan tersebut. Jika kamu merupakan karyawan, mungkin saja kamu pernah berinteraksi dengan rekan kerja yang malas dan akhirnya justru kamu yang harus mengerjakan bagian orang itu. Atau rekan kerja yang pintar sekali berpolitik hingga bisa melemparkan tanggung jawabnya kepada kamu. Situasi ini tentu saja tidak mudah, apalagi rekan kerja kamu yang melakukan itu bukanlah orang baru, tapi karyawan lama. Artinya, pola kerja karyawan itu sudah terbentuk dan pembiaran sudah terjadi dalam waktu lama. Mungkin satu hal penting yang harus kita ingat, kita tidak akan bisa mengubah rekan kerja kita. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha memahami situasi tersebut dan bagaimana bisa melakukan yang terbaik. Di awal, kita harus melakukan refleksi diri dulu. Jangan sampai kita justru terjebak dalam fundamental attribution error. Yang artinya, ketika kita mendapatkan hasil baik, kita menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri. Coba perhatikan juga interaksimu dengan rekan kerja yang kamu anggap malas. Apakah kamu justru mengirimkan sinyal yang bisa mengancam mereka? Mungkin saja kamu melakukannya tidak sengaja. Tapi kamu menunjukkan kalau kamu lebih pintar, lebih baik, lebih ahli daripada rekan kerja itu. Nah, jika iya, maka kamu perlu perbaiki bagaimana kamu berinteraksi dengan dia. Kamu harus menekankan kalau kesuksesan itu bukan hanya milikmu seorang, tapi ketika kamu sukses, maka itu juga merupakan kesuksesan mereka juga. Perlu juga kamu bilang kalau ini bukan kerja satu orang, tapi kerja tim yang akhirnya bisa membuahkan hasil yang baik. Tips lain yang menarik, mungkin saja kamu perlu mengajak bicara rekan kerja kamu. Mungkin saja orang tuanya sedang sakit, anaknya lagi ada masalah di sekolah, dan sebagainya. Jika ini alasan rekan kerjamu jadi tidak fokus kerja, ya mungkin saja bisa dimaklumi dan berharap kalau kinerja mereka di masa depan akan membaik. Terakhir, buat peran dan tanggung jawab yang jelas. Mungkin seorang dianggap malas, bukan karena dia nggak mau kerja, tapi mungkin saja karena dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi ketika memulai sebuah proyek, setiap orang harus punya peran dan tanggung jawab yang jelas. Bagus juga apabila setiap minggu dibuat jadwal rapat mingguan untuk update progres. Nah, ini merupakan cara yang ampuh untuk mendorong rekan kerja yang malas untuk bekerja. Karena jika dia tidak bisa memberikan update, maka reputasinya menjadi buruk di depan semua orang. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.